lagi di Cakrawala pemirsa, mengajarkan pemahaman agama kepada anak sejak dini. Ini penting sekali, terutama adalah mengajarkan akhlak yang baik, bagaimana mereka bisa berakhlak yang baik. Namun mengajarkan tentang cara beribadah pun juga tidak kalah pentingnya, terutama pas sekali karena ini momennya di bulan Ramadan ya. Kalau untuk muslim ini beribadahnya yaitu berpuasa wajib selama bulan Ramadan ini, dan bagaimana cara mengajarkan puasa kepada anak-anak kecil. Nah biasanya kan mereka susah tuh kalau mau diajarin puasa, kadang dibangunin sahur juga susah, dan kalau di agama lain pun juga puasa itu kan juga ada walaupun memang tata caranya berbeda dengan agama Islam. Nah bagaimana cara mengajarkan berpuasa kepada anak-anak yang masih kecil ini? Iya, biasanya cara membangunkannya dengan cara menyenangkan ya, dengan memutar lagu-lagu rohani, kemudian ada suasana yang happy di sana, bukan yang aduh mama aja capek harus masa dulu gitu ya. Itu sebisa mungkin dibuat suatu bentuk bercandaan gitu. Nah kemudian anak-anak yang masih balita pun itu bisa diajarkan bahwa mereka juga dibangunkan. Kemudian ketika orang tuanya dan keluarga yang lain yang lebih dewasa juga sahur, ya mereka juga dilibatkan di situ, dijelaskan ini namanya istilahnya kita sahur bersama-sama, nanti abis ini kita nggak makan kalau yang dewasa. Dan itu pun juga dikatakan oleh Rasul kan tidak syar'i untuk harus wajib kan ya, bahwa sampai mereka akhir balik kan. Boleh baru wajib. Baru wajib. Nah wajib pun juga nanti kalau ada situasi khusus yang sakit dan apapun mereka tidak diwajibkan. Benar sekali. Sehingga anak-anak ini nanti diajari cara menunda, cara pengendalian diri menunda lapar. Kemudian ketika kita sampai kemudian beduk maghrib baru boleh makan ya, baru boleh buka, anak-anak ini jedanya 2 jam dulu gitu. Nah kalau misalkan seminggu udah kuat 2 jam nahan, jadi misalkan dari jam 4, jam 6, jam 8, jam 10. Selama ini nggak boleh, dan ketika melakukan sesuatu diajarkannya juga melakukan hal-hal yang kebaikan gitu. Dijelaskan dikaitkan dengan bulan Ramadan. Kalau misalkan nanti 2 jam udah bagus, anak-anak balita, ditambahin lagi 1 jam. Jadi 3 jam. Betul, nanti ditambahin lagi sehingga di dalam 1 bulan ketika berpuasa ini anak-anak juga ikut belajar bagaimana dia mengendalikan diri ketika menunda sebuah keinginan-keinginan yang bersifat tapi kadang-kala kalau orang dewasa pun kalau lagi lapar kan bawaannya emosi. Betul. Anak-anak kan kadang-kala juga sama nih. Betul. Bagaimana cara mengajarkan mereka untuk mengendalikan emosi ketika untuk menahan lapar selama beberapa jam tadi? Diajarkan juga karena mereka suka main ya, dan mainnya pun physically banget gitu di dalam yang energi banget gitu. Sehingga kita memberikan pemahaman kalau nanti kita sampai jam sekian tantangannya adalah gitu ya, bermain yang aktivitasnya tidak terlalu menguras energi. Dan kemudian orang tua juga menemani di dalam proses permainan itu. Kalau kita bekerja, kita menyediakan fasilitas untuk mereka bermain yang menyenangkan. Ada sebuah proyek besar, kemudian dia merakit, dia mewarnai, membuat lukisan. Terlalu capek ya berarti betul, ya. Betul. Untuk remaja pun juga kemudian kita ajarkan. Karena biasanya mereka kan sudah lebih tahan ya. Bener. Contohnya anak-anak SD itu sampai yang kemudian jam 12 tahan. Kadang-kadang dibablasin dikit deh gitu sampai jam 2. Jam 2 udah lemes banget nih, boleh gitu ya. Besok lagi dicoba lagi. Namanya juga lagi belajar, lagi jadi belajar. mempersiapkan ketika sudah akhir balik, ketika memang puasa itu sudah wajib, jadi sudah bisa menjalankan tanpa ada paksaan ya. Betul sekali. Dan kemudian kita sendiri juga jangan kemudian heboh kalau misalkan kamu janji jam 12 kenapa sekarang kau sudah makan gitu ya. Jadi reaktif banget, anak jadi nggak merasa happy gitu. Sehingga udah nggak tahan, ayo kita coba yuk selimurin dengan apa kegiatan yang lain. Ternyata masih nggak tahan, ya sudah ya nggak apa-apa. Besok kita coba lagi, lebih lama lagi. Jadi orang tuanya pun juga harus membawa suasana lebih baik lagi. Nah kembali lagi ke keluarga yang beragam sekali agamanya di dalam satu keluarga ini. Ketika satu berpuasa, satu enggak gitu kan. Nggak enak juga kadang-kadang kalau misalkan harus sahur sendirian. Nah gimana untuk cara mengatasinya Pak Hergun? Saya hanya sepakat awal dari semuanya itu anak-anak harus dibawa arah kegembiraan. Dibangunkan pun dengan arah kegembiraan. Kemudian yang sudah mengetahui bahwa itu ada yang sudah memiliki kewajiban berpuasa, mereka juga melakukan dengan sukarela dan senang hati, dengan gembira. Dan kalau yang ada tidak puasa, diajak
untuk menemani. Ini adalah kata menemani ini adalah tugas kewajiban iman. Di mana setiap orang yang memang memiliki ragam dari puasa itu sendiri harus bisa menemani, duduk bersama. Walaupun mereka selanjutnya tidak melakukan puasa. Tapi kadang-kadang kalau misalkan anak-anak ya, apalagi usia masih kecil, masih belia, remaja pun kadang-kadang ada sisi usilnya dong yang timbul. Ada lagi puasa temannya, enak loh, kamu gak mau? Nah kan, kadang-kadang pasti seperti itu kan? Iya, iya. betul. Nah itu peranan orang tua sangat diperlukan di situ itu. Karena anak-anak yang mengejek itu sesuatu yang memang itu adalah buat penyemangat mereka. Tetapi untuk melakukan ini orang tua berperan untuk mengingatkan anak yang mengejek. Caranya sederhana sekali. Yuk, kalau kamu namanya Yuk misalnya, kamu temenmu puasa, kalau kamu mau makan, kamu bilang permisi ya, minta maaf untuk saya mau minum. Itu adalah sesuatu yang harus diungkapkan dari orang tua supaya anak ini mengerti. Ketika dibawa ke mobil, kan kadang-kadang melihat kau pengen minum dan sebagainya, kamu lihat perjalanan tidak ada warung kan? Nah, kamu harus siapkan kalau memang ada perjalanan jauh bawakan bekal. Dan itu pun harus kalau ada dalam satu mobil ada yang puasa, nyampaikan permisi, minta maaf, saya minum ya. Jadi permisi, maaf dan terima kasih pun itu juga Harus diajarkan dilakukan. dan Ya. diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan nuansa puasa ini sesungguhnya di setiap agama yang ada nuansa puasa ini sesungguhnya adalah hal yang paling penting di dalam merubah karakter. Kok bisa gitu? Puasa merubah karakter. Yang ada kalau kita lihat di media beberapa berita orang puasa malah lebih arogan. Itu yang salah. Saya bisa mengatakan salah. Oke. Karena memang betul-betul orang yang berpuasa itu mampu menggerakkan perubahan karakter dari yang tidak baik menjadi baik. Oke. Dari Kalau yang puasanya biasa. benar dan niatnya benar. Yang biasa suka curang, culik, kalau tahu puasa untuk dirinya adalah merubah karakter, puasa Tuhan itu selalu memberikan kesempatan untuk merubah laku itu sendiri. Merubah akhlaknya berarti. Pembaharuan hidup baru untuk melakukan sesuatu yang baru. Kalau saya sudah menemukan betul-betul Tuhan begitu ajaib di dalam diri kita akan melakukan yang terbaik untuk kita. Apalagi kalau dengan puasa ada efeknya yang luar biasa. Kalau bagi orang tua kalau menjadi sehat, wah tambah haru baru gitu. Tapi gimana dengan anak-anak yang masih bengal, susah diajak untuk berpuasa, kadang-kadang diam-diam masih suka mokel. Kadang-kadang ada juga anak-anak yang sudah menginjak usia remaja tapi masih susah gitu diajakin berpuasa. Bagaimana cara orang tua untuk mengajak mereka? Apakah harus memaksa atau bagaimana? Ya, betul sekali. Kita tahu bahwa pemaksaan tidak akan membuat perilaku konsisten ya. Sehingga kalau misalkan kita tahu bahwa justru dengan membuat mereka punya kesadaran pribadi akan lebih bagus. Dan yang terpenting adalah kalau untuk remaja, buat mereka bangga ketika bisa melakukan hal itu. Dan ada sebuah visualisasi anak-anak remaja itu kan masa proses pencarian jati diri. Nah, ketika ini menjadi sebuah bagian yang akan melengkapi bagaimana dia membangun jati diri yang heboh dan positif, ini membuat mereka jadi semakin kehausan dan maksudnya aku harus melakukan itu, aku harus melakukan itu. Sehingga dia akan menjadi konsep dirinya menjadi orang yang berharga, semakin berharga kalau aku melakukan puasa. Kenapa ini tidak dikenal oleh orang tua? Karena apa?
orang tua sibuk dengan melakukan hukuman ketika anak-anak remaja melakukan hal yang negatif. Iya juga sih, benar. Kita lupa untuk mengatakan pujian ketika dia punya motivasi positif dulu, itu puji dulu. Habisnya gitu. sebelnya puasa sih puasa, tapi habis dari sahur tidur, nanti bangunnya menjelang mau maghrib. Betul, tetapi orang tua melihatnya kan ini adalah satu kertas besar, kemudian ada noda. Yang dilihat nodanya, bukan kertas besar putihnya. Akhirnya kan abai juga dengan ibadah lain yang wajib juga. Betul, sehingga yang perlu dilakukan adalah puji terlebih dahulu keberhasilan dia niatnya berpuasa. Dipuji Sekecil dulu, apapun, gitu. sekecil apapun nanti dari betul. anak-anak harus ada ungkapan hati yang tulus, cinta yang ikhlas terhadap anak. Jadi untuk harus menyampaikan diapresiasi sekecil apapun yang sekecil mereka apapun lakukan ya. yang mereka lakukan, dan Kita- itu menjadi benar Iya. hidupnya. Kita anggap bahwa mereka itu, kita sendiri yang orang dewasa aja melakukan hal yang benar kadang-kadang kesulitan ya. Benar. Apalagi anak-anak yang masih dengan eksplorasi yang sangat tinggi. Sehingga ketika kita lihat bahwa mereka kesulitan dengan pengendalian dan penundaan banyak hal, kemudian kita menjadi teman buat dia. Bukan hanya teman secara fisik, tetapi apa sih kira-kira yang dia kesulitan itu gitu. Oke, berarti kalau misalkan ketika orang tua memergoki anaknya lagi mokel gitu, membatalkan puasa dengan disengaja, berarti nggak boleh marah ya berarti nih ya? Ya bilang aja good, Anda hari ini berhasil sampai di sini, kan itu dengan Betul. senyum. Betul Jangan sekali. malah marah. Betul sekali. Itu ya. Aduh, berarti harus merubah pola asuh. Jadi Iya. orang tuanya sendiri juga harus berubah dari Iya. dulu, baru Betul bisa sekali. merubah anak-anaknya Betul nanti. sekali. Mungkin terakhir Menarik. Pak Hergun dan Bu Ratna punya tips and trick untuk mengajarkan pemahaman agama ke anak-anak supaya lebih mudah lagi? Ya, satu contoh. Kemudian kita sendiri juga harus hafal apa yang diajarkan oleh agama. Karena Dan harus anak-anak mempraktikkan juga. dan mempraktekkan. Iya. Karena kalau kita nggak hafal, anak-anak kemudian tidak ada figur yang kemudian bisa menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Ketiga, kita harus implementasikan itu di keseharian. Sesulit apapun kita menjadi sebuah jaminan anak itu akan berhasil atau tidak. Kemudian yang keempat, beri apresiasi apapun yang kemudian anak itu bisa lakukan meskipun itu baru kayak siput jalannya dari 0 ke 0,5 sedangkan yang lain mungkin sudah 0 ke 10. Ini tetap kita hargai ya, inilah diri anak kita. Prosesnya untuk tumbuh ya pelan tetapi pasti ke arah ke depan gitu. Ada yang kemudian maju, mundur lagi, maju. Polanya berbagai macam tiap karakter anak. Sehingga kalau kita bisa membaca karakter anak, tiap anak beda meskipun satu pabrik di rahim, kita akan lebih mudah bagaimana sih mendampingi anak-anak yang ketika berproses untuk menjadi lebih baik akhlaknya. Begitu. Oke, mungkin Pak Hergun bisa menambahkan? Sederhana, keteladanan itu seringkali orang tua bingung memulainya dari mana. Keteladanan itu sederhana kok mulainya. Kalau memang dari pagi. mulai bangun pagi, Doa, bagaimana setelah bangun pagi, sholat. duduk langsung doa, kalau yang wajib sholat itu soal bangun pagi. Kemudian untuk perilaku dalam menghargai kehidupan, ajak mereka nyirami bunga. Bunga itu kan perlu kehidupan, Juga makhluk hidup ya. juga makhluk hidup. Jadi menyayangi Sederhana. makhluk hidup. Makhluk hidup nggak cuma manusia, Iya, hewan, bunga, tanaman. tanaman yang ada di Lingkungan sekitar kita menjadi tumbuh, itu bisa dilihat dengan baik, itu akan lebih indah lagi. Oleh karena itu perbedaan apapun mereka juga akan bisa menghargai. Kalau memiliki Siap. akhlak yang baik bisa Iya. menerima perbedaan tersebut ya. Jadi Iya. bisa bertoleransi Iya. antar umat Iya. beragam. Dan tujuan hidup itu untuk mendekatkan diri pada Tuhan, bukan agama. Sehingga banyak orang yang kemudian punya cara yang berbeda. Dan kita menghargai itu. Kita pun juga pengen dihargai oleh orang lain ketika Saya itu melakukan mengibaratkan ritual itu. sederhana. Di depan ini kan ada pot bunga. Ketika keluarga itu berbeda warnanya, tapi kalau ditaruh di situ, dilihat, dipandang, disorting di situ, indah banget. Benar, benar sekali. Oleh karena itu, ketulusan untuk ditaruh di pot itu harus ada spiritualnya masing-masing. Itu kan beda, ada merah, ada hijau, ada kuning. Oh mungkin bapaknya yang merah, dominan. Oh ibunya yang kuning, anaknya hijau gitu loh. Ini adalah sesuatu yang indah buat kita. Oleh karena itu, kebinekaan ini menjadi sebuah keharusan bagi kita semua. Baiklah. Terima kasih atas masukannya, tips Mbak and Anissa. triknya Bu Ratna dan juga Pak Terima Hergun kasih. ya.
Moga-moga bisa diaplikasikan oleh pemirsa semua di rumah. Insya Allah. Bisa dengan mudah mengajarkan pemahaman agama kepada anak-anak kita. Walaupun yang masih anak-anak ataupun yang sudah beranjak remaja ataupun yang sudah dewasa, yang namanya anak akan tetap selalu menjadi anak kita. Bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak supaya lebih dekat dengan yang kuasa. Dan untuk Anda pemirsa yang mau lebih dekat lagi bersama kami Cakrawala Spesial Ramadan, jangan ganti channel televisi Anda karena setelah jeda pariwara, Dennis Bastian akan hadir lagi ke hadapan Anda untuk memberikan informasi yang tidak kalah menariknya. Tetap bersama kami di Cakrawala. Terima kasih.